Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu pendidik hebat. Saya Dinina Dianati Nufus, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Dempet, Kabupaten Demak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat tercapai dengan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, tentang posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi internal, yakni yang datang dari dalam diri sendiri. Motivasi internal hendaknya tidak dilakukan dengan hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri seorang murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah sebagai teman. Posisi kontrol yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol seorang guru yang baik adalah sebagai manajer, yakni guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan bersama. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah guru dengan posisi kontrol sebagai manajer menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dan terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol,
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan sebagai teman. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya sebagai wali kelas menangani murid saya yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk membantu siswa membimbing dalam menyelesaikan masalah yang mereka lakukan agar kedepannya mampu tercipta budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai memunculkan motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa bahwa anak hanya patuh sementara saja dan sering mengulangi tindakan yang kurang positif yang mereka lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun hanya di tahap validasi tindakan yang salah. Saya biasanya menanyakan apa alasan murid saya melakukan hal tersebut. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah, yang kemudian menjadi karakter pribadi yang baik bagi anak. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu pendidik hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.